Kalau ada kasus klaster COVID-19, bagaimana strategi penanggulangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-81. Seperti diketahui, mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tentang pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-81 ini akan membahas strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah dengan kasus klaster. Ini merupakan video ke-6 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Yuk kita bahas bagaimana strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah dengan kasus klaster. Strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah dengan kasus klaster itu perlu diketahui dulu tingkat penularan wilayah dengan kasus klaster itu apa. Tingkat penularan wilayah dengan kasus klaster artinya adalah adanya dominasi penularan lokal yang berkaitan dengan rantai penyebaran. Di sini tujuan penanggulangannya adalah menghentikan penularan dan mencegah penyebaran. Masih sama dengan dua skenario sebelumnya. Adapun strategi penanggulangan untuk wilayah dengan kasus klaster adalah langkah-langkahnya ini yang berbeda. A. Surveillance epidemiologi dan upaya penemuan kasus secara aktif. Antara lain, mengintensifkan penemuan kasus dan isolasi. Kemudian mengintensifkan pelacakan kontak dan monitoring serta karantina kontak. Lalu, memperluas surveillance COVID-19 melalui surveillance berbasis komunitas, surveillance ILI, SARI, ISPA, dan pneumonia di FKTP dan FKRTL. Kemudian melaksanakan surveillance di fasilitas tertutup dan kelompok rentan. Selanjutnya B. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan RT-PCR untuk suspek dan sampling pada kasus yang terdeteksi melalui surveillance sentinel ILI, SARI, dan pneumonia. Kemudian C. Manajemen klinis. Di sini dilakukan langkah-langkah screening dan melakukan triase pasien pada setiap titik akses pasienkes. Kemudian perawatan untuk seluruh pasien suspek dan konfirmasi berdasarkan keparahan penyakit dan kebutuhan pelayanan akut. Kemudian mengaktifasi rencana lonjakan pasienkes. Lalu yang terakhir, mengaktifasi fasilitas umum dan mengaktifasi protokol isolasi rumah. Kemudian yang D, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melatih atau refreshment staff mengenai PPI dan pengelolaan pasien COVID-19. Kemudian, melaksanakan strategi PPI untuk mencegah penularan di pasienkes. Selanjutnya, penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19. Dan mempersiapkan lonjakan kebutuhan pasienkes, termasuk dukungan APD, ruang isolasi, rawat intensif, dan alat bantu pernafasan di rumah sakit, serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengadvokasi perawatan di rumah bagi kasus ringan apabila sistem pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas. E. Pencegahan penularan di masyarakat melalui langkah-langkah physical distancing, kebersihan tangan, etika batu atau bersin, pemakaian masker, pembatasan aktivitas luar rumah, memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung, fasilitas umum, dan pusat transportasi, misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta api atau bus.
Tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 meter dari semua toilet, baik fasilitas umum maupun swasta. Kemudian F, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Dengan melakukan mengedukasi dan berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat melalui komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Kemudian membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi dua arah, antara lain menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus sporadik. Kemudian memelihara kepercayaan, memperkuat jaringan komunikasi, melibatkan masyarakat atau kelompok secara berkesinambungan untuk mencegah kesalahpahaman, kesalahan informasi, isu, rumor, hoax, dan pertanyaan yang sering diajukan. Kemudian, mempererat kolaborasi di antara para mitra dan pemangku kepentingan. Selanjutnya G, pelayanan kesehatan esensial. Dengan langkah-langkah, memperkuat kapasitas sistem kesehatan dan strategi menghadapi lonjakan. Kemudian menerapkan protokol jalur rujukan. Selanjutnya menjadwalkan pertemuan, batasi pengunjung, dan buat alur pasien dan petugas untuk memastikan jaga jarak. Kemudian menerapkan alat dan sistem informasi untuk mendukung konsultasi jarak jauh. Kemudian mengkoordinasikan dana tambahan untuk memastikan pembayaran gaji tepat waktu, lembur, cuti sakit, dan insentif. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan dan memperkuat surveillance PD3I, mengembangkan atau meninjau strategi untuk pelayanan imunisasi. Sobat Sehat, demikianlah telah kita bahas strategi penanggulangan untuk wilayah dengan kasus sporadik. Kita masih akan bertemu pada video 82 yang akan membahas strategi penanggulangan untuk wilayah dengan penularan komunitas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.